Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama beribadah dan memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kita yang akan kita lakukan pada pagi hari Minggu ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi namanya. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang nanti akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kepada Ibu Diakon Marlina David sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Kepada Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Kepada Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Saudari Astriani Yulinsia Alek hadir ya, yang akan nanti menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system. Kepada Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti dari rumah tangga masing-masing secara live streaming. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Berita jemaat hari ini Minggu 19 April 2026. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 26 April 2026 waktu pukul 08.30 atau jam setengah 9 pagi. Pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, liturgus Ibu Diakon Sariwati, pemain keyboard Saudari Yuni Diana Angelika. Song leader Saudari Griselda Desmonda dan Saudara Yusak Alejandro. Kita menggunakan tata ibadah Minggu GKI bentuk yang keempat. Untuk berita keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah kami bagikan. Di situ ada tertera berita keuangan yang masuk dan keluar. Jadi kita sama-sama saling melihat dan mengontrol keadaan keuangan majelis kita. Berita keuangan yang baru masuk hari ini yaitu kolekte sekolah hari Minggu sebesar Rp95.000. Persembahan syukur ulta yang ke-66 dari Ibu Cempakawati sebesar Rp200.000. Persembahan syukur untuk pembangunan gereja baru dari Pendeta Emeritus Simon Paulo sebesar Rp800.000. Persembahan syukur ulang tahun yang ke-19 dari Aprilino Kevin Joy sebesar Rp100.000. Persembahan syukur dari Marini Gantini ulta yang ke-45 tahun sebesar Rp250.000. Persembahan syukur ulta yang ke-26 tahun dari Ruben Simbolon sebesar Rp100.000. Korban syukur ulta yang ke-8 tahun atas nama Gabriel Arlino sebesar Rp100.000. Itu berita keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini. Sekarang kita akan menyampaikan berita-berita lainnya, yaitu ibadah lingkungan atau ibadah rumah tangga
Untuk di lingkungan 1 Selasa tanggal 21 April 2026 itu diterima di tempat keluarga Ibu Marlin. Jadi untuk petugas sesuai jadwal, bagi yang bertugas bisa melihat di berita Jumat yang sudah tertera di situ. Untuk lingkungan 2 Rabu tanggal 22 April 2026 atas permintaan keluarga, ini mohon diundurkan untuk sementara kosong. Untuk di lingkungan 3 Kamis 23 April 2026 itu diterima ibadah secara terbatas, yaitu mengundang pendeta, penutua, diakon setempat. Untuk bertugas tidak ada perubahan, itu sesuai apa yang tertera di berita Jumat. Untuk ibadah kategorial seksi pelayanan Bapa, Senin 20 April 2026 ini masih kosong. Untuk ibadah kategorial seksi pelayanan perempuan, SP per Minggu tanggal 19 April 2026 itu diterima, yaitu kelompok Ibu Aprilina, Yuniliana, Kristina Yonatan, dan Happy. Tempat ibadah dilaksanakan di tempat Ibu Aprilina. Untuk petugas sesuai apa yang tertera di berita jemaat, tidak ada perubahan. Ibadah kategorial seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP Jumat tanggal 24 April 2026 itu atas permintaan dari kelompok Alex CS itu mohon sementara diundurkan, tetapi ibadah tetap dilaksanakan yaitu di gedung gereja GKE Betania Berimba, dan untuk petugasnya sesuai dengan apa yang ada tertera di berita jemaat. Untuk itu diundang untuk remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Pemberitahuan dari MPH Majelis Jemaat Kia Berimba, dengan ini kami sampaikan kepada warga jemaat, bagi pemuda-pemudi yang akan mengikuti pelajaran katekisasi CD, kami persilahkan mulai dari sekarang bisa mendaftar, dan pendaftaran dipersilahkan untuk mengambil formulir di sekretaris Majelis Jemaat. Nanti di situ para pemuda-pemudi yang mau mengisi biodatanya, nanti untuk memudahkan MPH untuk mendata siapa-siapa yang nanti akan mengikuti pelajaran katekisasi CD. Untuk katekisasi CD ini nanti pemberitahuannya kapan dimulainya akan menyusul dari Ketua Majelis kita, Ibu Pendeta Oktavianti STH. Jadi untuk sementara dipersilakan dulu untuk mendaftar. Jadi kami bisa melihat nanti berapa peserta yang akan mengikuti katekisasi CD. Itu pemberitahuan dari MPH. Dan juga ada satu lagi pemberitahuan dari Majelis Jemaat Kia Berimba sesuai hasil rapat persidangan Majelis Jemaat. Di dalam salah satunya yaitu di situ akan diadakan evaluasi dari program kerja dan anggaran yang sudah berjalan beberapa bulan ke depan, dan kita akan mengadakan evaluasi dan sekaligus kita akan melaksanakan pertemuan penetua, diakon, dan pekerja gereja. Nanti ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2026 waktu pukul 17.00 atau jam 5 sore. Tempat pertemuan di lingkungan 3 yaitu di rumah Bapak Penetua Alsendayan. Untuk nanti setelah kita selesai mengadakan pertemuan akan ada ibadah singkat yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Penetua Yemita Murni selaku liturgus. Jadi diharapkan kehadiran kita semua untuk semua MPH untuk bisa hadir pada pertemuan tersebut. Ada pemberitahuan ini dari Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PES Parawi Kecamatan Kapuas Hilir. Saya akan bacakan demikian. Ini ditujukan kepada Ketua Majelis Seresot Kapuas Seberang. Pemberitahuan pelaksanaan Lomba Kidung Pujian Pasta
Resort Kuala Kapuas tahun 2026. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Menindaklanjuti surat panitia pelaksanaan lomba Kidung Pujian Paskah Komisi Pelayanan Bapak GKE Resort Kuala Kapuas bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan PES Parawi Kabupaten Kapuas nomor 002-PAN _KPBRI _GKE _KK_4 Romawi _2026 tanggal 1 April 2026. Hal pemberitahuan pelaksanaan lomba Kidung Pujian Paskah KPB GKE Resort Kuala Kapuas tahun 2026 yang ditujukan kepada Ketua Resort GKE Kabupaten Kapuas dan Ketua Lembaga Pengembangan PES Parawi Kecamatan Kapuas, PES Parawi Kecamatan Kabupaten Kapuas. Adapun jenis-jenis yang dilombakan yaitu paduan suara sejenis pria PSSP, paduan suara sejenis wanita PSSW, vokal solo remaja putra dan putri berusia 14-16 tahun, vokal solo anak berusia 10-13 tahun. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi PES Parawi Kecamatan Kapuas Hilir, tertanda Ketua Sumadi SH, Sekretaris Basruli Liwan SPD MA. Itu pemberitahuan dari Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara. Ada satu lagi pemberitahuan, belum sempat di-print ini tadi oleh waktunya tidak sempat. Saya akan bacakan. Yaitu undangan kebaktian KPB bulan April 2026 ditujukan kepada yang terhormat SPB Jemaat Sekawasan Resort Kapuas Seberang, yaitu SPB Sakapinang, Hampatung, Dahirang, Barimba, Sungai Pasah, Tamban Luar, Yahya Kolam Tengah, Immanuel Setirejo di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami mengundang seluruh anggota Seksi Pelayanan Bapa atau SPB Resort Kapuas Seberang untuk dapat hadir dalam ibadah Komisi Pelayanan Bapa atau KPB Resort GKE Kapuas Seberang yang akan dilaksanakan yaitu pada hari Jumat 24 April 2026 pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat ibadah SPB Jemaat GKE Betania Barimba. Untuk petugas SPB Jemaat GKE Dahirang, Pendeta Pelayanan Pendeta Lisa Arianti STH. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran seluruh anggota KPB serta dalam ibadah dapat menyiapkan puji-pujian dan dari masing-masing SPB. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus Komisi Pelayanan Bapak Resort GKE Kapuas Seberang Barimba, Ketua Yuspitino, Sekretaris Kartono. Mengetahui MPH Resort GKE Kapuas Seberang, Ketua Ibu Pendeta Oktavianti STH. Ada satu pemberitahuan, yaitu kita jemaat menerima berita duka telah dipanggilnya ke pangkuan Bapa di surga, yaitu almarhumah Betsy L. Tanduh, ibu dari Pak Kristopel. Minggu 19 April 2026, tempat duka di rumah Pak Kristopel, lingkungan pelayanan 3. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat bahwa kita akan melaksanakan ibadah duka itu dimulai pada pukul 6 sore ya. Biasa kita melaksanakan jam 7. Jadi untuk ini kita
bisa hadir sebelum jam 6 di tempat duka untuk kita bersama-sama beribadah, memberikan penghiburan kepada keluarga duka yang telah mengalami kedukaan. Itu berita Jumat yang kami sampaikan. Demikian berita Jumat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk yang ketiga. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8. Kita nyanyikan baitnya yang ke-1 dan baitnya yang kedua, dan pada bait yang kedua nanti Bapak Ibu Sidang Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terima potong dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita memuji dan memuliakan nama-Nya dari PKJ nomor 37 bait 1 dan 2. Yang
kehidupan dari waktu ke waktu. Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun, betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa terhadap Tuhan. Satu, dua. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyelesaikan dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini, genaplah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai, sejahtera, dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Nas Almanak GKE, yaitu yang terdapat pada Mazmur 116 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19, yang demikian bunyinya. Dengan perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang yang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebijakannya kepadaku?
Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berbahagia di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 257 bait 1, 2, dan 3. Yesus, lihat umatmu yang mendengar Kau Sidang jemaat yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita rendahkan diri kita terlebih dahulu. Di hadapan Tuhan kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur karena kami ada sebagaimana ada. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan. Di saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan diri kami, membuka telinga dan hati kami. Kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan, renungkan. Engkau memampukan kami sekalian, agar kami mampu untuk dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan terlebih juga firman Tuhan boleh menguatkan iman, sehingga kami boleh tetap terus yakin dan percaya hanya kepada Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan agar dapat berkata-kata dengan baik, sehingga apapun yang boleh hamba-Mu ini sampaikan itu sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini secara litani yang terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Dengan perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita baca secara partisipasi. Ayatnya yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu
yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Setelah itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ayat yang ke-35 kita baca bersama-sama. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Shalom Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering berada dalam situasi di mana terkadang dengan apa yang kita hadapi dalam hidup ini begitu sungguh sangat terasa berat. Terkadang dalam hidup kita akan muncul beberapa pertanyaan dan tentu akan ada harapan seolah-olah sudah hilang dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi suatu kenyataan dalam sepanjang kehidupan manusia selama ia hidup dalam dunia ini. Tidak pernah terlepas dalam hidup yang berat, penuh pertanyaan dan harapan yang hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada kita pada saat ini seperti dua orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus. Mereka berjalan dengan kepala yang tertunduk. Mereka berjalan dengan hati yang sedih. Dan tentu mereka berjalan dengan penuh keraguan. Mengapa dikatakan demikian? Karena mereka telah mendengar berita tentang kebangkitan Yesus, namun mereka belum sepenuhnya memahami akan kebangkitan Yesus. Mereka melihat kenyataan yang menyakitkan, tetapi pada saat itu mereka gagal untuk melihat bahwa di balik peristiwa yang menyakitkan itu ada rencana Allah yang begitu sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini melalui peristiwa di Jalan Emmaus, Tuhan ingin menyentuh hati kita dan membuka mata rohani kita. Tidak hanya berlaku kepada dua orang murid Yesus ini saja. Di ayatnya yang ke-14 sampai 16, Bapak Ibu Saudara, di situ menceritakan bahwa kedua murid ini sedang berbincang tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Khususnya apa yang mereka ceritakan itu seputaran kematian Yesus
Dan pada saat itu ketika mereka berbicara tentang kematian Yesus, ada rasa kekecewaan di dalam hati setiap murid. Dan bahkan sangat jelas di situ bahwa mereka mengira bahwa Yesuslah yang akan membebaskan Israel. Bahwa dengan kehadiran Yesuslah yang akan membawa suatu perubahan yang besar pada saat itu. Sehingga dengan jelas bahwa dalam pemahaman mereka bahwa Yesus ini adalah seorang raja yang dapat membebaskan mereka dari membebaskan bangsa Israel pada saat itu, namun justru apa yang telah mereka harapkan menjadi sia-sia. Ternyata Yesus justru disalibkan. Sehingga secara manusiawi mungkin mereka merasa bahwa dia adalah sosok yang berkuasa tadi, yang mungkin bisa membela dirinya, yang mungkin bisa saja pada saat itu ia bisa membalas perlakuan dari orang-orang yang menyalibkan dia. Tetapi kenyataannya Yesus disalibkan dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga seperti kedua murid Yesus ini. Mengapa saya katakan demikian? Terkadang kita sebagai manusia, kita mengharapkan bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita sembah, akan senantiasa memberkati, menyertai kita, menolong kita, dan akan tetap terus menyatakan apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti ketika kita menaruh segala doa dan harapan kita kepada Dia. Ketika masalah datang bertubi-tubi atau ketika rencana kita gagal, kita sebagai manusia sering merasa kecewa. Kita kecewa karena Yesus terlambat untuk bertindak. Kita kecewa dan sedih mengapa hal itu bisa terjadi kepada kita. Dan melalui kekecewaan ini membuat mata rohani kita menjadi tertutup. Sehingga kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya sedang berjalan bersama kita. Karena kita terlalu melihat betapa besarnya masalah yang kita hadapi, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit yang kita hadapi. Tetapi kita lupa melihat bagaimana kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, ketika Yesus bertanya, mereka menceritakan kesedihan yang sedang mereka hadapi. Lalu apa yang Yesus katakan? Yesus mulai menjelaskan kitab suci mulai dari Musa sampai semua nabi. Ayatnya yang ke-32 berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar di dalam diri kita ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Tersadar dalam hati kedua murid ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita sedang kering, terkadang tidak ada obat yang ampuh untuk menyembuhkannya selain dari firman Tuhan.
Di saat kita membaca Alkitab, merenungkannya dan mendengarkannya, disitulah Tuhan bekerja. Tuhan bekerja untuk menyatakan kehendaknya agar kita memperoleh kekuatan, agar hati kita ini bisa tenang ketika kita menghadapi tekanan yang berat dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh sebab itu, kenapa kebenaran firman Tuhan senantiasa kita rindukan dalam kehidupan kita? Karena tidak ada kata-kata penghibur, penguat yang lain selain daripada kebenaran firman Tuhan yang akan menyejukkan hati kita, menguatkan kita, sehingga kita tidak rapuh dan kita tetap teguh dalam melewati kehidupan pada saat ini. Dan yang juga Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa bagaimana kehidupan para murid Yesus ketika mata mereka belum terbuka sampai saat mereka menjamu Yesus di rumah, dan seketika mata mereka terbuka karena Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Di ayat yang ke-31, maka terbukalah mata mereka dan mereka seketika mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, Tuhan seringkali menyapa kita bukan hanya di dalam persekutuan yang kita lakukan pada saat ini, tetapi juga dalam setiap kebersamaan kita. Bahkan dalam ketika kita menunjukkan perhatian kita kepada satu sama lain. Dalam memecahkan roti atau perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa tubuhnya dipecahkan, darahnya tercurah demi kita. Dan disitulah pengenalan kita kepada Tuhan menjadi nyata dan jelas. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang sedang kita bawa pada hari ini? Tentu semua kita pada saat ini pasti memiliki beban, baik yang ringan, baik yang berat, baik yang biasa-biasa saja. Ataupun kita pada saat ini mungkin juga dengan adanya beban, tekanan hidup, ada yang merasa tertantang dalam kehidupannya. Ataukah ketika kita pada saat ini dalam keraguan dalam menjalani kehidupan, ataukah kita pada saat ini sedang mengalami kekecewaan dalam hidup. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita agar jangan kita membiarkan diri kita ini berjalan sendirian. Izinkanlah Yesus menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan biarkanlah firman-Nya dapat memberikan kepada kita motivasi, memberikan kita penghiburan, kekuatan, dan biarlah melalui setiap persekutuan kita pada saat ini bisa membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat bahwa hanya Tuhanlah, Dia sudah membuktikan bahwa Ia sudah menang, mengatasi, melawan maut. Sehingga melalui peristiwa kebangkitannya, Ia sudah menunjukkan betapa hebat, kuat, dan berkuasanya Dia. Sehingga pada saat ini, Tuhan yang sama juga, baik Tuhan yang dulu, bahkan hingga sampai saat ini, hingga sampai saatnya nanti, adalah Tuhan yang sama, yang akan menyertai, menolong, memampukan kita semua untuk dapat tetap terus menjalani kehidupan dengan berbagai macam tantangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setelah para murid ini sudah mengenali Yesus, mata hati mereka sudah terbuka, mereka sudah yakin dan percaya, mereka tidak tinggal diam.
tetapi mereka segera kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kabar baik. Nah, semoga kita juga sama seperti ini. Kita tidak hanya tinggal diam ketika kita sudah menerima kebaikan Tuhan, tetapi kita boleh menjadi saksinya. Semoga kita bisa bertemu dengan Tuhan pada hari ini, kita hidup, kita bisa berubah dan boleh menjadi saksi kasih-Nya dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, sekaligus menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, ketika mata hati kami sudah terbuka, kami melihat bahwa dalam menjalani kehidupan pada saat ini, kami tidak berjalan sendiri, melainkan ya Tuhan, Engkau sedang berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga dalam menjalani kehidupan pada saat ini, ketika kesedihan dan keraguan, bahkan kekecewaan yang mungkin ada pada setiap kami pada saat ini, Tuhan yang penuh dengan kasih setia boleh tetap terus berjalan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami mohon agar Engkau bisa membuka mata rohani kami. Seringkali ya Tuhan, kami hanya melihat masalah dan kesulitan yang besar dalam hidup kami, sehingga hati kami menjadi gelisah. Ampunilah kami jika kami sering meragukan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau membuka hati kami agar firman-Mu dapat masuk, agar firman-Mu boleh mengajarkan kami, agar firman-Mu boleh membimbing kami, dan biarlah kami boleh tetap terus semangat hidup dalam melakukan segala yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami hendak bersama-sama mendoakan dan menyerahkan negeri dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat bagi setiap para pemimpin, agar mereka bisa memimpin dengan adil, dengan benar, dan membawa kedamaian. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, bencana, ataupun perselisihan. Dan biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini pun kami juga mau menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan, baik perpandeta, pikaris, penatua dan diakon, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama, dan pekabaran Injil. Mereka yang boleh melayani Tuhan dan sidang jemaat Tuhan di gereja Kalimantan Evangelis. Berkatilah ya Tuhan kehidupan bahkan pelayanan yang boleh mereka lakukan, sehingga dengan ketekunan, dengan semangat yang berasal daripada Tuhan, mereka bisa memberitakan kabar keselamatan. Mereka boleh tetap terus menjadi saksi dan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong dan memampukan mereka, agar mereka boleh tetap terus kuat dalam iman pengharapan mereka, dan kehidupan mereka pun mereka boleh menjadi pribadi yang hidupnya takut akan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di jemaat Barimba pada saat ini.
Mereka yang boleh bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran yang telah Tuhan tambahkan ke dalam kehidupan mereka masing-masing. Ada 5 orang saudara-saudari kami yang kami sebutkan namanya. Bagi saudara kami Eprilino Kevin Joy yang boleh berusia ke-19 tahun. Bagi Ibu Penetua Cempakawati yang boleh berusia ke-66 tahun. Bagi Ibu Marini Gantini yang boleh berusia ke-45 tahun. Dan bagi saudara kami Ruben Simbolon yang boleh berusia ke-26 tahun. Dan saudari kami Gevariel yang boleh berusia ke-8 tahun. Terima kasih ya Tuhan atas usia kelahiran yang telah Tuhan tambahkan. Biarlah ya Tuhan dengan pertambahan usia kelahiran ini, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, kebaikan, hikmat, bahkan kebijaksanaan Tuhan tambahkan dalam setiap kehidupan saudara-saudari kami ini, pribadi lepas pribadi. Sehingga mereka dalam menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Apapun yang boleh mereka cita-citakan, harapkan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan, kiranya semuanya dibuat berhasil. Dan biarlah ya Tuhan mereka boleh tetap terus berkarya dalam kehidupan mereka, sehingga dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau boleh memberkati mereka dan mereka juga boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami doakan juga ya Tuhan bagi saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Saudara kami Aldo yang mengalami musibah kecelakaan di Pelangkaraya. Berikanlah kekuatan ya Tuhan bagi dia yang sedang lemah badannya, yang sedang sakit pada saat ini. Sentuhlah ia ya Tuhan dengan kuasa penyembuhan-Mu. Biarlah Engkau yang boleh memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, dan segala upaya apapun untuk proses kesembuhannya. Biarlah ya Tuhan ia boleh dipulihkan kembali, sehingga ia boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Tuhan yang menolong dan memampukan saudara kami Aldo ini. Kami doakan juga ya Tuhan bagi saudara-saudari kami jemaat Tuhan yang sedang berduka pada saat ini. Hiburlah mereka yang sedang berduka dan kehilangan orang-orang yang dikasihi. Berikanlah pengharapan baru bagi mereka yang sedang berputus asa. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami untuk 1 minggu ini dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, dan biarlah doa dan seru kami ini pun Engkau boleh mendengarkannya. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus saja yang menjadi penolong setia dan yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita merespon kebenaran firman Tuhan. Kita kembali memuji dan mulia nama Tuhan dari NKB nomor 116 bait 1 dan 2. Siapa yang berpegang pada sabda
Tuhan, nas pembimbing, nas pengantar yang terdapat dari Mazmur pasal 96 ayat 7 dan 8. Demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita berdoa untuk persembahan. Puji hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan, kami selamat dan memperoleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat mempergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari kidung dari PKJ nomor 147 bait 1 hingga persembahan selesai dikumpulkan. Persembahan hidupku semoga
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya segala masa dan tempat mengingkarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang disalibkan Kristus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengasuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.